Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin membahas tentang keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu, Bapak Muhammad Iqbal Arsyad. Nah, langsung saja yuk kita simak pembahasannya. Pembahasan pertama yaitu pengertian keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu. Keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang saling mengintegrasikan berbagai mata pelajaran atau tema. Nah, dalam konteks ini, guru dituntut untuk memiliki keterampilan seperti merumuskan tujuan pembelajaran, memilih metode dan strategi yang sesuai, serta mampu mengelola kelas agar siswa dapat memahami hubungan antar konsep secara holistik. Selain itu, guru juga perlu mahir dalam melaksanakan penilaian yang mencerminkan keberhasilan pembelajaran terpadu, baik dari aspek kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Keterampilan ini sangat penting agar pembelajaran terasa lebih bermakna dan kontekstual bagi siswa. B. Keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Ada 8. 1. Keterampilan bertanya, questioning skill. Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang dikenal. Bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. 2. Keterampilan memberi penguatan, reinforcement. Penguatan adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal ataupun non-verbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik feedback bagi si penerima siswa atau perbuatannya sebagai suatu tindak, dorongan ataupun koreksi. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi, variation stimulus. Variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan peserta didik, sehingga dalam proses situasi pembelajaran senantiasa menunjukkan ketekunan dan penuh partisipasi. Jadi inti tujuan proses pembelajaran variasi adalah menumbuh kembangkan perhatian dan minat peserta didik agar belajar lebih baik. 4. Keterampilan menjelaskan, explaining. Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang dikelola secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya. 5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran, set education and closure. Menurut Sardiman, keterampilan membuka pelajaran adalah seberapa jauh kemampuan guru dalam memulai interaksi belajar mengajar untuk suatu jam pelajaran tertentu. Education adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang disajikan. 6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. 7. Keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. 8. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Membimbing diskusi kelompok berarti suatu proses yang teratur dengan melibatkan kelompok peserta didik dalam interaksi tatap muka kooperatif yang optimal dengan tujuan berbagai informasi atau pengalaman mengambil keputusan. Prinsip pelaksanaan keterampilan dasar mengajar. Yang pertama yaitu ada kesesuaian. Kesesuaian atau relevan yaitu dalam memilih dan menentukan unsur-unsur jenis keterampilan dasar mengajar yang akan dilaksanakan harus memperhatikan dan disesuaikan dengan seluruh komponen pembelajaran. Yang kedua yaitu kreativitas dan inovatif. Kreativitas dan inovatif dalam menggunakan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar sangat diperlukan agar suasana pembelajaran selalu menarik dan menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga yaitu ada ketepatan.
Penggunaan setiap unsur keterampilan dasar mengajar dimaksudkan agar proses pembelajaran bisa berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penggunaan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar harus memperhatikan aspek ketepatan atau akurasi, sehingga dapat mencapai sasaran pembelajaran yang diharapkan. Yang keempat, yaitu ada kebermanfaatan. Seperti hanya dengan prinsip-prinsip keterampilan dasar mengajar yang telah dibahas sebelumnya, yang tidak kalah pentingnya bahwa unsur-unsur keterampilan dasar mengajar yang diterapkan harus memiliki nilai manfaat atau kegunaan terhadap pengembangan potensi siswa. Yang kelima yaitu membangkitkan perhatian dan motivasi. Mengingat pentingnya perhatian dan motivasi, maka penerapan unsur-unsur atau aspek pembelajaran harus membangkitkan perhatian dan motivasi siswa. Sehingga selama proses pembelajaran berlangsung, perhatian dan motivasi siswa selalu terjaga dan tercurah pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, yang terakhir yaitu ada menyenangkan. Melalui pembelajaran yang menyenangkan, siswa akan merasa betah, semangat, bahkan mungkin siswa akan merasa bebas untuk melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan potensi dan bakat yang dimilikinya.